Kasih, dengar ceritaku tentang kegalauan hati yang merajam, mengisi relung hati yang hampa pada diriku. Kasih, lihat diriku menatap sendu sedia air matamu. Kau berharap mengakhiri semua, aku tak mau. Oh, tak ada seorang pun yang tahu betapa besar rasa cintaku. Lihat kesungguhan diriku, tapi kau takkan mengerti tulusnya cintaku. Tak pernah terbalas olehmu. Kau biarkan hati ini sendu sedia air matamu. Kau berharap mengakhiri semua, aku tak mau. Oh, tak ada seorang pun yang tahu betapa besar rasa cintaku. Lihat kesungguhan diriku, tapi kau
Direktur Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Ikatan Akuntan Indonesia. Beberapa sertifikasi yang dimiliki antara lain adalah IFS Certified, The Institute of Chartered Accounting and England and Wales tahun 2008, Chartered Accountant Ikatan Indonesia tahun 2013, dan Register Akuntan Negara nomor D24715. Pengalaman serta karir beliau adalah sebagai tim teknis penyusun standar akuntansi berbasis KMRS, SAK, ETAP, dan SAK Syariah. Kemudian beliau merupakan tim penyusun pedoman akuntansi untuk industri dan perusahaan, antara lain pedoman akuntansi perbankan Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, pedoman akuntansi perusahaan efek, pedoman akuntansi BUMN atau perkebunan, pedoman akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pedoman akuntansi PT Jasa Marga, pedoman akuntansi PT Indonesia Power, dan beberapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal Gafara, Ketua YPPI, Bapak Hari Mukti Gunawan, Bendahara YPPI, Bapak Edi Susanto, Sekretaris YPPI, Ibu Kusumaning Tuti, Ketua IPS, Bapak Suparta, Wakil Ketua 1, Bapak Gatot Sugiono, Wakil Ketua 2, Ibu Nuri Andayani, Wakil Ketua 3, Bapak Ibu Kepala dan Sekretaris Prodi Akuntansi, Manajemen dan Syariah, serta Bapak Sekretaris Prodi S2 MM, Bapak-bapak, Ibu dosen tetap dan staf IBS, serta adik-adik mahasiswa dari IBS. Sangat senang hadir dalam acara sharing session di IBS dengan topik mengenai perkembangan akuntan dan kebutuhan SDM akuntan di Indonesia. Nah, ini yang ciri utama 45.000 lulusan akuntansi tiap tahun. Ini dari sisi pendidikan, sehingga banyak lulusan dari program studi akuntansi setiap tahun yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi seorang akuntan ini harus dibedakan antara pendidikan akuntansi dan akuntan. Bisa jadi seorang lulusan pendidikan akuntansi, kemudian dia ketika beraktivitas, ketika menjalankan prakteknya, dia bukan dari ratusan ribu lulusan sarjana akuntansi itu yang menjadi anggota asosiasi profesi tidak banyak. Ini data tahun 2017 ada 34.000, di mana 18.000-nya adalah anggota utama adalah seorang akuntan yang sudah punya register register negara. Jumlahnya saat ini, jumlah tahun 2017 itu sekitar 18.900. Nah, tahun 2020 per Juni jumlah akuntan yang terregister yang menjadi anggota asosiasi profesi YAI itu tidak banyak bergerak, hampir sekitar 20.000, sehingga hanya nambah 1.000 orang akuntan yang register. Nah, secara profesi berarti banyak lulusan S1 akuntansi, begitu dia keluar, selesai lulus dari perguruan tinggi, kemudian tidak menjalankan atau tidak ikut serta dalam asosiasi profesi akuntan. Hal yang lanjut, ada regulasi terkait dengan akuntan, ada regulasi yang terkait dengan profesi akuntan publik, ada regulasi yang terkait atau bagaimana aturan tata kelola ini yang diikuti. Kemudian berikutnya, sekarang perubahannya semuanya digital, semuanya berbasis ke teknologi digital, sehingga ini harus
menjadi pertimbangan ketika kita mengembangkan pendidikan akuntansi. Kemudian juga dari sisi profesi, karena pengembangan teknologi ini tentunya akan berdampak bagaimana ketika kita menjalankan profesi. Bapak Ibu bayangkan ketika dulu ada seorang auditor mengaudit, dulu ada auditing segala macam, memeriksa kertas segala macam. Bisa jadi nanti ke depannya yang dilakukan bukan lagi memeriksa transaksi, karena bisa jadi yang diperiksa adalah populasi. Kalau dulu kan sampling. Nah, bagaimana ada perubahan teknologi digital ketika kalau dulu kita bayangkan yang namanya inventory persediaan semua sekarang sudah menggunakan katakanlah kayak model GoPay, OVO, kemudian kalau di yang masih yang ada bagaimana pendidikan S1 akuntansi, pendidikan akuntansi diperluas. Nah, berikutnya ada globalisasi. Nah, globalisasi negara dengan politisasi semua negara bagaimana menyelamatkan ekonominya masing-masing. Mereka tidak lagi berbicara mengenai globalisasi. Amerika mengeluarkan perbankan, kemudian bagaimana nanti akuntansi akan mengalami perubahan. Berikutnya untuk melihat apakah seorang akuntan itu dari sisi kualitas seperti itu. Kemudian charter accountant di Indonesia itu kita melakukan kerjasama dengan anggota charter accountant worldwide (CAW) sehingga ada pengakuan baik di dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk karena IAI sebagai anggota IFAC International Federation of Accountant standar menjadi acuan dari charter accountant. Itu ada 8-nya lulusan S1 akuntansi yang langsung ikut ujian sehingga ada 2 jalur lewat atau lewat langsung dia bersangkutan ikut ujian next. Nah, ini total pesertanya. Next. Nah, Bapak Ibu, ada perubahan pathway atau cara menjadi seorang akuntan. Kalau dulu yang namanya akuntan itu wajib S1 akuntansi. Nah, kalau sekarang open S1 akuntansi umumnya itu, kemudian dari latar belakang pendidikannya bukan akuntansi bisa juga menjadi seorang akuntan sepanjang yang bersangkutan lulus ujian sertifikasi mulai dari foundation level sama professional level. Sebagai backup, sebagai masukan untuk Bapak Ibu, khusus sebagai lembaga yang tentunya harus menggunakan standar akuntansi yang sangat relatif dengan perbankan. Tahun 2020 ini kan sudah berlaku PSAK nomor 71. Nah, dalam PSAK nomor 71 akuntan itu ketika nyusul sudah masuk dalam laporan keuangan adalah risk management, manajemen risiko, financial risk management. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan apa, manajemennya seperti apa, itu harus muncul baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sehingga nanti Bapak Ibu bikin bagaimana kalau nanti katakanlah BI menaikkan BI rate-nya, suku bunga acuan. Bagaimana nanti kalau BI menurunkan BI rate-nya. Itu dampak ke dalam performance dan dampak terhadap kinerja perbankan. Itu tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Junadi untuk pemaparan materi selanjutnya, yaitu sebelumnya saya akan membacakan CV Bapak Dr. Junadi terlebih dahulu. Bapak Dr. Junadi SE Akuntan MN CA CPA. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 24 Januari tahun 1964.
Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Sumatera Barat pada tahun 1990 dan pasca sarjana Magister Manajemen di Universitas Trisakti pada tahun 1995 serta menyelesaikan program doktor di Universitas Pajajaran pada tahun 2014. Pengalaman kerja yang dimiliki beliau adalah sejak tahun 1986 sampai dengan 1992 sudah berkarir sebagai auditor dan sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang beliau berkarir sebagai partner di berbagai kantor akuntan publik. Beliau juga mempunyai pengalaman mengajar di beberapa perguruan tinggi dan pengalaman melaksanakan penugasan audit di berbagai perusahaan, baik perusahaan go public maupun perusahaan non-go public yang jumlahnya sangat besar. Pengalaman yang luar biasa dari Pak Junardi, kita harapkan Pak, dari nanti pemaparan materi ini banyak manfaat, masukan yang berharga untuk kurikulum kami di Indonesia Baking School. Waktu dan tempat di dalam 10 tahun terakhir ini, saya itu lebih banyak menghabiskan waktu saya di kantor akuntan publik. Di situ saya lebih banyak sebagai external auditor. Dan saya juga jadi komite audit di beberapa perusahaan TPK. Di salah satu perusahaan TPK yang saya komite audit itu di Sentul City. Jadi di situ tugas kita sebagai komite audit itu sama aja dengan seperti akuntan internal. Jadi kita benar-benar memahami dan sebagainya. Jadi dua pengalaman ini akan sangat relevan untuk melihat akuntansi sekarang itu seperti apa gitu. Tapi saya lihat dari segi sebagai auditor yang bekerja di luar. Untuk lebih gampangnya kita masuk ke kita lihat transparan berikutnya, mau lanjut Bu. Nah, saya lihat ini saya ingin memberikan gambaran. Ada pertanyaan yang selalu kita hadapi kalau kita di kelas. Orang suka nanya, bisa nggak akuntan digantikan oleh IT? Bisa nggak akuntan kerjanya diganti oleh IT? Saya bilang bisa, akuntan yang goblok, kata saya. Akuntan yang goblok. Jadi IT dalam praktek cuma jasa dasar tool yang kita pakai. Nah ini kita bisa sadar IT itu kita perlukan, tapi tidak hal yang menentukan. Bahkan kami di kantor akuntan tidak pernah bermaksud mengambil partner yang punya background IT. Padahal di undang-undang membolehkan AP itu punya partner berbasis IT. Tapi karena kita anggap ini tidak selalu penting, kita tidak terlalu banyak menggunakan IT kecuali dalam audit perusahaan-perusahaan yang relatif sangat besar. Yang kedua, ini yang juga harus diingat, seperti kata Pak Yakub tadi, laporan keuangan tidak cuma masalah pengolahan data. Kita lihat di rata-rata emiten pasar modal, tidak pernah mereka tuh bisa bikin laporan tepat waktu. Paling cepat laporan tahunan tuh baru selesai 3 bulan. Artinya apa? IT tidak bisa bikin laporan real time. Karena dalam menerbitkan laporan keuangan, banyak hal-hal yang sebenarnya IT tidak bisa mengcover inputnya. Kemarin, tapi mereka butuh waktu 2,5 bulan untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi angka-angka IT sama sebelum kita ngambil, kita hitung-hitung nih, ini risiko itu di mana? Di mana angka-angka yang ada peluang fraudnya? Itulah yang kita jadikan fokus utama dalam audit. Sedang kegiatan operasional, revenue, COBS, itu memang banyak transaksinya, tapi peluang fraud dan segalanya. Kemudian mulai berbicara dengan apa? Teknologi. Ini konsekuensi logis ketika pemakai jasa akuntansi untuk akuntan yang berbeda. Selanjutnya lanjut. Ini dalam saya juga ambil ini laporan keuangan. Mungkin dia harus mampu membaca analisa rasio, ngerti bisnis dan sebagainya. Nah kemudian ini yang berikutnya lagi. Oke, kita lanjut. Nah ini yang kata Pak Yakub tadi. Jadi kalau kita lihat gambaran di sini ketahuan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi terhadap akuntan. Jadi kalau kita lihat di sini, perguruan tinggi itu hanya bermain di level 1 pendidikan formal. Jadi perguruan tinggi itu mungkin bisa membekali anak-anak tentang ilmu akuntansi. Junior 1, junior 2 pindah ke senior 1, senior 2.
senior 1, senior 2 itu paling cepat 4 tahun sampai 5 tahun. Akibatnya kalau manajer di kantor kami itu rata-rata kalau dari kantor kami sendiri itu dicapai pada kerja 6 sampai 7 tahun. Tapi kalau manajer kami ambil dari luar itu biasanya kita butuh pengalaman 10 tahun. Akuntan yang udah bekerja di atas 10 tahun di kantor akuntan publik, jelas ilmunya tidak dapat lagi dari sekolah. Ilmunya didapat di lapangan. Dan perguruan tinggi pun nggak perlu ngajarkan ini. Ini konsepnya bisa karena biasa. Ini benar-benar membangun skill. Jadi dia belajar di lapangan. Sebagai akuntan yang akan tanda tangan, di sini ada etika lagi dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini. Jadi sebenarnya di era ke depan perguruan tinggi bermain di pendidikan formal aja, mungkin konten pendidikan. Jadi nggak cuma sekedar minat. Jadi mungkin materi kuliah dengan transparansi, anak-anak presentasi, kemudian dosennya duduk diam-diam, itu tidak bisa dipakai lagi sekarang. Mungkin caranya mungkin banyak diskusi dan sebagainya. Kalau kita mau sampai anak itu mampu apa? Menganalisa sampai mengevaluasi sebuah pekerjaan. Lanjut yang terakhir. Nah ini kita lihat nih. Jadi ternyata terbukti tingkat pencapaian pemahaman anak-anak terhadap bahan yang diajarkan tergantung cara ngajar. Jadi kalau kita ngajarnya cuma suruh baca, kemudian tidak kita tanya, itu tahunya cuma 10%. Jelas feelnya dia akan dapat. Tapi kalau kita ingin anak-anak itu paham dibaca, kita mesti kedua. Tapi kalau tinggi kita lakukan di kelas sampai yang 50% tadi, cuma melihatkan gambar-gambar dan sebagainya. Tapi diskusi yang intensif itu jelas pengaruhnya jauh lebih tinggi. Dan kalau kita kasih kesempatan mahasiswanya magang itu jauh lebih tinggi. Jadi saya ini termasuk yang penganut daripada bikin skripsi mendingan anak-anak magang. Itu pengaruh kepemahamannya luar biasa. Mungkin dalam magang ilmunya tidak nambah, tapi keyakinan tentang yang dia tahu semakin jauh lebih besar. Jadi saya pikir bahan yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk akuntansi bahkan menurut saya itu sudah terlalu banyak. Mungkin tidak terlalu dalam. Jadi sebenarnya IT dalam akuntansi, dalam praktek kita cuma butuh sebagai itu. Sehingga seperti kata Pak Yakub tadi, jadi ada beberapa ilmu yang menurut saya yang harus kita tambahkan seperti Pak Yakub. Pertama Pak, strategic management itu penting. Tidak mungkin sekarang seorang akuntan bisa diskusi dengan manajemen kalau dia nggak paham strategi. Jadi ketika orang ngomong tentang visi, strategi, akuntannya bengong aja tuh. Kemudian yang juga harus diajarkan manajemen pajak, ini penting. Ini mengajarkan bagaimana cara ketika melakukan pemeriksaan pajak sampai sidang. Tidak cuma bikin SPT, itu ilmu moral lah. Jasa paling fee 5 jutaan lah. Nah kemudian yang penting juga manajemen tadi. Jadi ketika perusahaan punya masalah likuiditas, seorang akuntan harus tahu gimana lari dari likuiditas. Ketika perusahaan punya mengalami modal negatif, akuntan harus tahu. Jadi fungsi konsultasi di masa depan itu akan merupakan kerja utama akuntan dan itulah yang memberikan value tertinggi kepada profesi akuntansi. Jadi pekerjaan klerikal, pengolahan data udah kasihlah ke orang IT. Kita cukup paham cara bikinnya saja. Saya pikir inilah bahan yang bisa saya berikan. Insyaallah mudah-mudahan ini ada manfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba saatnya dari tadi di sesi pertanyaan Bapak Junadi dan Bapak Yakub. Mengenai sistem pembayaran PJSP, mungkin kalau di kita contohnya kayak apa, Buke, kemudian Buko, segala macam. Nah kalau kita lihat ini kan berarti suatu perusahaan di mana dia memberikan sistem jasa sistem pembayaran dari sisi standar akuntansi keuangan. Pertanyaannya bagaimana pencatatan di laporan keuangannya. Nah, kalau kita lihat uang atau melalui sistem pembayaran sekarang dilakukan melalui suatu platform yang diselenggarakan oleh satu perusahaan. Secara umum, Terima kasih Bu. Jadi saya dalam 2 tahun ini Bu itu atau IPO yang melewat kantor kami itu ada 7 IPO. Pasti kami ketemu dengan pengusaha dengan OJK boleh katakan 3 bulan. Jadi pesan yang selalu disampaikan OJK kepada kami adalah ada 2 hal yang perusahaan itu nggak boleh langgar untuk bisa IPO. Yang pertama
tidak ada money laundering. Nah, ini yang repot kita auditor nih. Yang kedua, tidak boleh melanggar pajak. Kalau yang dua ini dilanggar, sudah nggak bisa. Yang jadi masalah ketika kita bicara money laundering, misal katakanlah PTA dapat pinjaman dari PTB. Nah, sebagai auditor, kami cuma ngaudit PTA-nya. OJK nggak mau, dia ingin tahu PTB itu siapa pemegang saham. Kami nggak bisa masuk karena kami nggak punya perikatan. Kalaupun kita masuk ke PTB, ternyata PTB itu adalah PTC luar negeri. Inilah yang merupakan constraint auditor yang diminta oleh BI. Ya, kita nggak mampu, sebab kita nggak nyampe di situ. Itu sebabnya kenapa ketika ada fraud, auditor selalu nggak bisa. Karena standar audit yang ada tidak memungkinkan kita bisa ketemu fraud. Beda jaksa, dia ada polisi, dia punya prosedur, dia bisa nyadap orang, dia bisa minta pengakuan, kita nggak punya data seperti itu. Akibatnya kalau kami ditanya tentang money laundering, kami paling-paling nanya sampai kepada ultimate shareholder-nya aja. Sebenarnya PT yang kita audit ini grup siapa sih? Itu aja. Nah, ini ya sebenarnya BI sangat berkepentingan tentang, saya pernah dipanggil BI sehubungan dengan piutang ekspor yang dihapus. Dipanggil, dia tanya kenapa bisa dihapus? Karena mungkin dia menduga piutang itu dihapus pada dunia masuk. Nah, sampai di situ. Tapi kita audit itu nggak sampai di situ. Jadi memang ke depan kompetensi yang perlu ya kita harus tahu undang-undang tentang pencucian uang, itu kita baca. Kemudian kita masuk teknik bagaimana perusahaan melakukan pencucian uang. Oh, itu luar biasa beratnya. Ini butuh pengalaman dan butuh pemahaman. Ini jelas belajarnya dari pengalaman. Sehingga kembali aturannya nih, bisa karena biasa nih, bukan karena pinter nih. Sepintar apapun kita, kalau nggak dicoba ya nggak bakal bisa. Ini jelas akuntan yang pengalaman nih coba. Jadi kalau saya ini di OJK terlalu sering dipanggil, jadi saya kadang-kadang dapat pengalamannya. Karena OJK itu orang yang benar-benar menguasai bahan. Kita benar-benar pelajaran luar biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pajak tadi. Tidak bisa lagi sekarang pajak ditunda, harus dibayar. Itu kira-kira yang bisa ditambahkan tentang PGPS tadi. Pak Bambang bertanya, apa yang salah dalam pendidikan akuntansi terkait banyaknya perusahaan yang telah diaudit dan dinyatakan sehat, tetapi setelah 2 tahun perusahaan tersebut bangkrut dan meninggalkan hutang belasan miliar rupiah dan bahkan triliunan rupiah. Nah, ini bisa diberikan pandangannya Pak Yakub, Pak Dr. Jenardi, silakan Pak. Ya, sisi preparednya ini kan ada pertama kalau kita lihat itu ada kekosongan hukum legal adanya kekosongan peraturan perundang-undangan. Tidak ada undang-undang itu baru undang-undang akuntan publik. Sementara undang-undang yang bagaimana penyusunan laporan keuangan tidak ada. Ini beda dengan yang ada di contohnya di Malaysia, mereka ada Company Act di mana ada syarat-syarat bagaimana syarat-syarat mengatur siapa yang bisa menyusun laporan keuangan dan yang lainnya. Karena kan secara umum auditor kan enggak day-to-day bagaimana dia involved di dalam satu perusahaan. Dan yang di sana itu berarti ada layer pertama adalah akuntan manajemennya. Nah, dan tadi undang-undang itu baru mengatur akuntan publik, belum mengatur akuntan manajemen. Akuntan yang menyusun laporan keuangan yang kerja di dalam perusahaan. Mereka tahu titik komanya, curangnya di mana, segala macam mereka tahu. Nah, tapi tidak ada ketentuan legal yang menjadi dasar. Dia harus seperti apa, kewajibannya seperti apa. Yang ada hanya baru ada di akuntan publik. Nah, ini permasalahan pertama karena ada legal. Nah, kemudian yang kedua, karena legalnya tidak ada. Yang kedua, akuntan manajemen kan mereka tidak wajib menjadi anggota asosiasi profesi. Tidak wajib. Mereka bisa kerja di perusahaan tanpa menjadi anggota asosiasi profesi. Untuk menjadi anggota asosiasi profesi, mereka sifatnya volunteer. Beda dengan auditor. Kalau auditor, untuk bisa menjadi auditor, mereka harus menjadi anggota IAPI, Asosiasi Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik. Itu clear. Nah, karena begitu menjadi anggota asosiasi, ada kewajiban untuk menjaga kompetensi. Itu
masalah skill, masalah kompetensi. Yang kedua, ada kewajiban untuk menjalankan kode etik. Permasalahan yang banyak kasus di Indonesia itu karena masalah kode etik. Ada konflik of interest, benturan kepentingan, macam-macam kan. Sehingga permasalahan tadi, kalau menurut saya itu lebih banyak tadi karena ada legalnya kosong, kemudian dari dampak dari legal kosong ini akuntan yang kerja di perusahaan tidak wajib menjadi anggota asosiasi, mereka tidak terikat dengan kode etik. Nah itu kondisi utama, karena masalah fraud, masalah kecurangan segala macam itu karena mereka mengabaikan etika. Permasalahan yang muncul di profesi akuntansi itu muaranya itu dari masalah etika. Kalau bagaimana jurnal segala macam mereka paham, ini lebih ke masalah etika. Saya ditekan oleh atasan, sehingga saya harus membuat laporan keuangan yang kelihatannya bagus, on paper secara kertas bagus. Tapi dari sisi apakah angkanya itu reliable, itu lain kan? Karena kan banyak kasus contoh ini. Ketika Bapak Ibu membuat perusahaan agak untung atau perusahaan ruginya kecil, Bapak Ibu mainkan aja, punya karyawan ribuan, mainkan saja atau minta diskon rate, tingkat diskonto untuk menghitung imbalan pasca kerja diturunkan 1% aja. Itu dampaknya sudah sangat besar sekali, bisa jadi puluhan miliar. Sehingga dan kalau itu dilakukan laporan itu Bu. Karena Oke, Bu. sangat banyak kasus-kasus pada saat ini. Jadi gini Bu, kita mengacu ke kasus-kasus terakhir lah Bu. Seperti kita ambil kasus PT yang pertama sebagai PT 3 Pilar Food yang diaudit oleh AAJ. Auditnya itu di tahun 2017. Opininya clean. 2018 masuk investasi baru Bu, sebagai mayoritas itu tadi. Setelah dia masuk Bu, dia duga laporan 17 itu salah Bu. Dia minta diuji kembali. Tanyanya auditornya salah kan? Karena ketika dia ngaudit, manajemen lama kasih semua bukti yang ada. Tapi setelah dia masuk sekarang, bukti yang ada itu bisa jadi bilang palsu. Oh ini, itu yang saya bilang, standar audit yang ada tidak bisa melindungi auditor dari fraud. Karena bukti yang kita kumpulkan sesuai standar tidak cukup. Saya pernah juga disidik oleh OJK ketika ada laporan keuangan saya audit bermasalah. Ketika saya audit, saya periksa, saya bilang, memang rumit gitu. Kemudian contoh lagi ini seperti PN Gas. Kemarin dia restated lagi laporan tahun 2018. Karena ganti direksi lagi. Karena dianggap direksi lama ngambil laba dia. Yang kembalikan lagi. Tapi ada juga lucu kasus Garuda. Pak administratornya udah masuk penjara karena ada perolehan aset tetap, tapi laporannya nggak disediakan kembali. Jadi standarnya nggak jelas juga ini. Ini yang masalah utama akuntan. Orang berpikir kalau diaudit laporan pasti benar. Nggak ada hubungan audit dengan laporan benar. Audit itu cuma memberikan signal laporan itu insya Allah benar. Kebenaran itu nggak bisa kita cari. Dengan waktu 2 bulan, nggak mungkin auditor tahu kebenaran. Kita cuma backup ini dengan surat representasi. Itu semuanya selalu bilang ke teman-teman, lu jadi auditor banyak berdoa ke Tuhan, lu kena tipu tiap hari, kita kayak. Nggak bisa. Kita tidak, akuntan tidak perlu memverifikasi kebenaran bukti. Kita berasumsi semua bukti benar. Kalau kita ragu, kita adu dengan profesi peminjam. Contoh, markup. Siapa yang bisa membuktikan markup? Nggak bisa tunggu orangnya keluar, yang lain yang ngasih tahu. Whistleblower nggak ada dalam konsep audit. Itu sebenarnya pertanyaan saya, ketika auditor selesai mengaudit sebuah PT, di kemudian hari ketahuan reportnya salah saja. Yang udah pasti salah ke perusahaan. Auditor tergantung. Kalau dia udah mengaudit sesuai dengan standar, semestinya dia tidak bersalah. Nah, cuma masalahnya kalau di kantor polisi dia nggak percaya karena dipakai ukuran hukum. Inilah kesalahan standar kita, tidak memasukkan dimensi hukum dalam pelaksanaan audit. SPAP itu cuma produk profesi. Kita diadu dengan KUHP, kita KO. Itu jadi masalah. Akibatnya saya selalu bilang ke anak-anak, lu kalau S1-nya akuntansi, S2-nya hukum. Jangan S2 akuntansi lagi, tidak membantu itu ilmu.
kita butuh kompetensi hukum untuk mempertahankan pekerjaan tadi. Jadi secara teori saya akan bilang, ketika auditor sudah mengaudit sesuai dengan standar, kemudian itu dari laporan salah, semestinya auditor tidak bersalah. Itu teorimu. Dalam praktek nggak begitu. Auditornya babak belur itu. Ya, itu kira-kira jawaban saya, Bu. Terima kasih Pak Jodari. Apakah menambahkan misal perlu diberikan subject decision modeling and analysis untuk meningkatkan keandalan pengukuran? Mohon masukannya Pak Yakin. Silakan Pak. Ya, untuk yang terkait dengan perkembangan teknologi digital atau teknologi informasi secara umum, kalau terkait dengan subjek pelaporan korporat atau laporan keuangan atau akuntansi keuangan, ini lebih ke impact-nya, lebih ke dampaknya ke dalam laporan keuangan. Secara langsung itu dampak dari pengembangan ekonomi digital. Cuma yang penting kalau menurut saya bukan di akuntansi keuangan ya, tapi lebih ke bagaimana para siswa itu dipahami mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital yang menjalankan di digital teknologi itu bisa memahami bagaimana proses bisnisnya seperti apa, gambarnya seperti apa. Karena kalau kita langsung ke akuntansinya, berarti kalau kita nggak paham bagaimana teknologi digital ini dijalankan oleh perusahaan langsung ke akuntansinya, ini akan ada gap. Sehingga kalau menurut saya mungkin lebih baik dari sisi bagaimana dia managing atau mengelola manajemen perusahaan yang menjalankan ekonomi digital, manajemen bisnis digital, atau kalau lebih luas bagaimana apa yang masuk dengan ekonomi digital. Kita berbicara ekonomi digital, kemudian diturunkan menjadi manajemen perusahaan yang atau bisnis digital seperti apa, lalu kemudian kita berbicara mengenai dampaknya ke dalam laporan keuangan. Menurut saya seperti itu. Jangan langsung ke sininya, jangan langsung ke bagaimana dampak ke pelaporan korpornya. Tidak hanya itu, tapi kita mesti memberikan gambaran bagaimana ekonomi digital seperti apa, bagaimana bisnis digital seperti apa, baru kemudian dampak ke dalam laporan keuangan. Itu mungkin dari saya, Bu. Jadi Bu, kalau kita buat nih model kompetensi auditor di masa depan, itu kan nanti variabel X1-nya itu mungkin pengetahuan teknologi informasi. Yang kedua mungkin pengetahuan tentang bisnis, pengetahuan akuntansi itu sendiri, pengetahuan tentang hukum, banyak variabelnya. Kalau kita uji ini model, saya yakin koefisien untuk teknologi informasi itu akan sampai 10%. Karena yang kita butuh sebagai akuntan IT adalah bisa membaca sistemnya, Bu. Kita nggak perlu tahu bahasa programnya. Jadi kita bisa baca data flow diagramnya, bisa kita baca konteks diagramnya, kita baca, kita tahu tuh file dia itu representasi enggak. Jadi walaupun programnya itu bikinlah sistem yang menerima tidak sistem, tapi kita akuntan. Kayak kami disentuh, kita beli software 5 miliar, Bu. Terus setelah dia sistem softwarenya selesai, pas presentasi dengan saya tolak, Bu. Banyak yang saya minta dia nggak bisa. Kenapa? Dia cuma insinyur, Bu. Jadi sebenarnya dalam konteks sistem, akuntan cuma butuh pemahaman bagaimana membaca sebuah sistem itu sendiri. Dia nggak perlu tahu sampai ke bahasa programnya. Itu yang pertama. Akibatnya, kalau kita kaitkan dengan mata kuliah yang ada hari ini, saya pikir mata kuliah siap udah cukup. Apalagi kalau kita masuk lagi komputer audit itu udah lebih dari cukup. Cuma mungkin kita butuh mencari SAP yang lebih sesuai nih. Mungkin literatur kita ambil sebagian dari literatur manajemen informatika. Jadi jangan kita pakai yang biasa dipakai di akuntansi. Jadi aura programmingnya masuk juga di situ. Nah kemudian yang kedua, seperti tadi, contoh saya selalu bilang, anak akuntansi juga diajarkan ekonomi moneter. Itu penting, kalau enggak dia nggak punya wawasan makro. Dia harus diajarkan lagi ekonomi internasional. Kalau enggak dia nggak tahu transaksi internasional. Kemudian dia harus diajarkan lagi keuangan internasional. Ini maaf nih kalau saya tidak bermaksud apa-apa, saya juga kebetulan ngajar di PPABCA, Bu. Itu mereka, PPABCA itu punya program S1, itu mata kuliahnya S2. Yang saya ngomong ini diajarin semua sama mereka. Jadi artinya memang kalau mau, memang kompetensi ditambah tuh yang berbau non-accounting tadi. Jadi istilahnya akuntansi itu sangat perlu, tapi nggak cukup. Untuk jadi akuntan yang cukup, ya jelas dia harus mengerti pajak, dia harus mengerti undang-undang, dia harus mengerti segala macam. Jadi akuntansi itu perlu, tapi pengembangannya. Cuma masalahnya yang kita harus ingat juga,
kantor akuntan itu juga perguruan tinggi semua tempat belajar. Cuma cara belajarnya informal. Jadi sebenarnya perguruan tinggi tidak akan pernah bisa menghasilkan akuntan yang kompeten. Karena kompetensi itu produk lapangan, Bu. Kita cuma mungkin menghasilkan anak muda. Ya sehebat apapun perguruan tinggi, Bu, dia melamar ke AP pasti jatuhnya magang, Bu. Kalau Ibu lihat tes di Big Four, pertanyaannya cuma apa? Cost accounting, intermediate, satu lagi interview saya itu aja. Kenapa memang itu yang tidak ada kompetensi juga? Justru yang kita ajar tadi overload. Pertanyaan ilmu yang kita ajar itu mungkin akan dipakai ketika dia jadi mungkin tidak serumit itu sebenarnya, Bu. Jadi mungkin kita siapkan logiknya aja, dia nanti kantor akuntan yang bikin dia jadi lebih pintar gitu. Saya pikir itu mungkin kira saran saya. Terima kasih Pak Jonadi, tadi kan biasa gitu ya Pak Jonadi. Baik Pak Jonadi, ini juga dari Bu Yanti diminta oleh Bapak Nadiem. Nah, nanti apakah nanti KAP itu bisa bekerja sama Pak dengan perguruan tinggi untuk mahasiswa-mahasiswa kita melakukan magang di sana? Gimana Pak? Jadi Bu, ini saya berikan dia gambaran Ibu. Setiap tahun kita terima anak magang tuh 40-an lah Bu. Dengan rencana kerja dia magang 3 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan. Di bulan pertama semua udah berhenti. Nggak tahan ya. Nah di bulan kedua tinggal. Jadi ya apa yang kurang bukan Ibu. Nggak kuat dia begadang tiap malam Bu. Mentalnya dia keterakutan tuh nggak sanggup dia Bu. Rata-rata perempuan nggak kuat di keterakutan. Sehingga kantor kami udah nggak terima perempuan Ibu. Nggak kuat dia Bu. Jadi sebenarnya soft skill-nya utama nih Bu. Mental stress-nya itu. Jadi kalau menurut saya akuntan kami butuh magang Bu. Berapapun orang magang ke kantor kami terima Bu. Justru banyak yang nggak mau. Iya. Alhamdulillah informasi berharga dari Pak Jonas. Boleh Bu. Soft skill ya ada pada mahasiswa ITS. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Ananda ITS Pak. Ditujukan kepada Pak Yakub sebagai seorang calon akuntan yang berada di era tantangan di mana keahlian dan kemampuan akuntan sangat diperlukan, terutama adanya fintech yang sangat booming seperti sekarang ini. Apakah ada hal-hal yang harus dijadikan fokus sebagai pengembang diri sebagai akuntan terlebih dalam kurikulum di perkuliahan belum menambahkan hal ini sebagai bahan ajar utama? Ya Pak, terkait dengan auditor fintech memang kita belum ada Pak di IBS, maka dari itu kami butuh masukan dari Bapak-Bapak narasumber. Tadi yang fondasi utama dalam masalah etika itu yang etika diajarkan di kuliah, tinggal nanti bagaimana penerapannya itu ketika kita praktek di kerja itu masalah etika. Untuk yang technical knowledge, pengetahuan secara teknikal, saya pikir dengan kita sudah diajarkan pengadaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi keuangan lanjutan, AKL, itu sudah menurut saya sudah cukup, karena fintech segala macam itu cuma masalah dia model bisnis yang beda. Fintech dengan saat ini, kalau fintech berbicara fintech di Indonesia, dia kan hanya sebagai kayak makelar lah, mempertemukan antara orang yang punya uang sama orang yang nggak punya uang, antara yang surplus sama yang defisit, dia ada di sini. Dan ini lebih sederhana dibandingkan dengan bank. Kalau bank itu kan uangnya masuk ke bank baru kemudian disampaikan. Kalau ini enggak, dia hanya matching. Ini ada orang kelebihan uang, ini ada orang butuh uang, dan akan ditransaksikan, dan ini tidak lewat perusahaan. Sehingga kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan fintech, itu tidak ada namanya kredit, tidak ada, karena dicatat oleh perusahaan fintech. Karena nggak boleh secara regulasi Indonesia, perusahaan fintech itu nggak boleh punya exposure atas kredit ini. Sehingga yang namanya kredit, kalau ada orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain melalui fintech, itu pinjamannya secara akuntansi akan diadministrasikan secara off balance sheet, artinya nggak akan muncul dalam laporan keuangan itu. Ada namanya investor, ada namanya lender, segala macam nggak muncul ke dalam laporan keuangan. Sehingga dari sisi akuntansi, fintech ini secara master berdasarkan legal framework yang ada di Indonesia, ini seperti perusahaan services, perusahaan jasa.
bisa sebagai diberikan kemampuan atau diberikan fasiliti dia punya exposure, sehingga orang naruh uangnya di perusahaan fintech, kemudian dari perusahaan fintech menyalurkan ke pihak lain, seperti bank gitu ya. Nah kalau di Indonesia secara nature, kalau perusahaan fintech itu secara nature, tidak akuntansi nature-nya, substansinya, dia itu seperti perusahaan jasa yang mempertemukan antara surplus orang yang punya uang dengan orang yang membutuhkan uang, sehingga itu secara teknikalnya dan itu mungkin juga nanti kita bisa lihat bagaimana ketentuan regulasi yang masuk ke fintech. Tapi yang utama adalah masalah etika, karena kan kita tahu banyak kasus-kasus perusahaan fintech segala macam ya, itu masalah etika. Yang kedua masalah, kalau teknikalnya saya pikir sudah cukup, tinggal masalah nanti IBS mungkin memperkenalkan apa yang masuk dengan fintech, model bisnisnya seperti apa, dengan kemampuan akuntansi, pelajaran akuntansi yang sudah disampaikan itu menurut saya sendiri. Akuntan harus menguasai beberapa disiplin ilmu selain akuntansi. Dengan adanya perkembangan teknologi, apakah akan mempengaruhi akuntan dalam memberikan jasanya secara masif? Dan bagaimana seorang akuntan memperbaiki diri agar fit dengan kebutuhan industri dan juga saat di pekerjaan lapangan ke depannya? Nah ini Pak Arfan kayaknya Ananda Reza ini mau jadi auditor Pak. Silakan Pak. Jadi Bu, ketika kita di kampus Bu, itu yang kita ngomongin teori itu bersifat pendapat sebenarnya. Jadi mungkin dosen yang ngajarin mungkin juga belum pernah jalani apa yang ngomongin. Tapi ketika jadi akuntan kita bicara skill Bu, pengetahuan yang akan kita hadapi. Nah yang saya bilang tadi Bu, skill di kantor akuntan itu tidak bisa didapat melalui pendidikan, itu harus dirasakan. Nah sehingga kalau pertanyaan tadi kita ulang lagi, gimana cara auditor dapat ilmunya? Ya dengan berpengalaman. Contoh kayak di kami ini Bu, kantor kami itu punya TBK itu mungkin sekitar 10 sampai 12. Bahkan ada anak-anak TBK kita yang juga listed di luar negeri Bu. Itu kebayang Bu, kompetensi yang akan terbentuk dari ilmu tadi. Tapi juga ada auditor misalnya udah 30 tahun, nanya cuma lokal semua, nggak ada TBK, itu nggak akan ada kompetensi, pengalamannya nggak ada. Jadi sebenarnya gimana cara akuntan dapat ilmu di lapangan, kita mau berpraktek dan segala macam. Pajak nggak mungkin kita dapat dengan kalau kita bicara pajak di kelas kan baca, dalam praktek nggak, kita langsung ketemu dengan dirjen pajak, kita sidang. Jadi memang dalam praktek seperti tadi kita bisa karena membiasakan tadi. Jadi akibatnya gimana cara dapat ilmu di lapangan? Dengan melakukan pekerjaan tadi dan dipikirkan sehingga itu jadi ilmu. Tidak bisa disekolahkan. Kita baca cara bikin SPT, tapi seumur hidup tidak pernah bikin SPT. Tidak akan ada skillnya Bu, tidak akan ada keyakinan pengetahuannya. Akibatnya kalau kita berilmu, pasti ujungnya bingung. Tapi kalau kita skill, pasti ujungnya yakin. Itulah bedanya. Terus banyak akuntan seperti otis, walaupun yang dilakukan dia bisa salah gitu. Tapi ini dia meyakinkan dia lakukan. Jadi memang beda keyakinan orang mau praktek dengan berilmu itu beda Bu. Jadi saya pikir itu akan jalan dengan sendirinya. Saya pikir itu. Dari mahasiswa Indonesia Banking School ditujukan untuk Pak Jonadi. Seperti yang Bapak katakan bahwa pentingnya magang, apakah ada saran bagi mahasiswa untuk mengupdate skillnya yang mungkin kurang memiliki pengetahuan di kampus untuk memasuki gerbang dunia kerja atau bisa bertahan di dunia kerja? Jadi gini Pak Jonadi, nanti kalau mahasiswa-mahasiswa magang bukan hanya disuruh hanya Pak, admin saja, tapi dia ingin mendapatkan ilmu yang sebenarnya di lapangan. Seperti itu Pak Jonadi. Silakan Pak. Nah sekarang saya kasih Ibu gambaran Ibu. Kalau murid Ibu dapat the Big Four Bu ya, itu 2 tahun dia di sana Bu, dia tidak akan lihat laporan utuh. Dia cuma bermain di akun penjualan karena skop audit mereka itu besar semua Bu. Tapi kalau dia masuk tab sektor kami, anak magang itu udah bisa kami suruh ngaudit 1 PT. Dia udah bisa lihat 1 report Bu. Jadi jangan lupa, the Big Four itu mungkin anak-anak yang masuk ke sana, mungkin tahun pertama dia cuma ngaudit penjualan aja. Itu setahun dia musim penjualan vouching doang. Report pun dia nggak pernah lihat. Dan dia juga nggak pernah diajak rapat. Kecilnya dia nggak dapat. Tapi di kap-kap kecil sektor kami, kan audit kita juga kecil-kecil Bu. Jadi anak-anak itu bisa kita suruh ngaudit yang PT cuma transaksinya 2. Tapi dia merasakan laporan keuangan tadi. Jadi relatif nih Bu, kalau misalnya dia masuk ke kap menengah atau menengah ke bawah Bu, itu pengetahuan akuntansinya penting. Tapi karena IP-nya 3,6 misalnya Bu, dapat di PWC, yang penting itu logiknya Bu.
karena dia tidak akan sentuh report dalam 1-2 tahun, itu urusan manajernya. Logiknya penting karena dia ngaudit PT-PT yang skalanya lebih besar. Jadi kalau saya mengatakan yang terpenting tetap akuntansi dasar lah. Jadi bayangan saya Bu, jangan sampai anak-anak itu lulus nggak ngerti bikin laporan keuangan. Jadi ngertilah debat itu apa, itu harus itu. Yang kedua, sedikit pajak lah. Dia tahu bedanya PPH dengan PTN gitu. Itulah, itu minimal lah itu. Nah, sedangkan kecepatan menggunakan laptop, itu tidak bisa diajari itu kalau dia udah bekerja dan cepat dengan sendirinya. Hari pertama sih ngerti kayak gini dia. Jadi saya pikir itu yang terpenting yang lebih ujian tadi. Terima kasih banyak Pak Jonas. Jadi adik-adik mahasiswa jangan khawatir untuk tetap Indonesia. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, paparan presentasi yang sangat menarik yang memberikan manfaat yang begitu besar bagi kami bapak-bapak di Indonesia Banking School, dan akhirnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari sharing session kita saat ini, yaitu perkembangan teknologi yang baru akan menciptakan suatu normal atau standar atau keseimbangan baru terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam industri bisnis. Oleh karena itu, persiapan dan akan knowledge dan skill di masa depan yang meliputi complex problem solving, social skill, process skill, system skill maupun cognitive abilities terkait perkembangan teknologi digital sudah seharusnya dipersiapkan oleh perguruan tinggi, termasuk Indonesia Banking School yang akan mempersiapkan dalam kurikulum 2020. Nanti akan mewujudkan profil lulusan akuntan dan akuntan publik berbasis teknologi digital siap pakai di industri keuangan dan kantor akuntan publik. Demikian pemaparan sharing session hari ini. Saya selaku moderator Wiwi Idawati menyampaikan kata maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan marilah kita tutup sharing session ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada MC Ibu Dian. Silakan Ibu Dian, terima kasih atas. Terima kasih Bu Dr. Wiwi Idawati yang telah memandu diskusi hari ini. Dengan demikian selesai sudah acara sharing session hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal untuk pengembangan kurikulum IBS menjadi lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yakub dan Bapak Dr. Jonabi sebagai narasumber, Dr. Wiwi sebagai moderator, dan semua partisipan yang telah hadir pada hari ini. Acara semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita semua. Akhir kata, bukanlah untukku, meski ku tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizal, Pak Edi, Bu Tito, Bu Nuri, Pak Gatot, terima kasih Pak Yakub, terima kasih Pak Yakub, Pak Junardi, terima kasih Pak. Mbak Wiwi, terima kasih Bu Wiwi, Mbak Dian. Terima kasih Pak Yakub ya, Pak Yakub. Patah. Ya. Terima kasih Pak Yakub. Pak Rizal, terima kasih Pak kehadirannya. Ya, terima kasih Bu Wiwi, Mbak Dian, Bu Titu, terima kasih atas kehadirannya. Oh, Prof Edi, terima kasih Prof Edi. Iya, karena peserta membludak Pak. Karena peserta cukup banyak membludak. Terima kasih Pak Prof Edi.